Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, kami kelas 8D, sekolah di SMP Sila Dharma di Pasar, dan kami akan mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan tes persuasi. Akan lebih baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gidi Sana, nomor absen 3 dari kelas 8D. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan struktur teks persuasi. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian yang berisi awalan atau pengantar tentang topik dasar yang menjadi pembahasan. Contoh-contoh pengenalan isu. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang yang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan. 2. Rangkaian argumen. Sejumlah pendapat atau argumen yang telah diperkenalkan sebelumnya. Contoh-contoh rangkaian argumen. Teknologi dalam pendidikan mengembangkan inovasi baru dalam pembelajaran. Teknologi dalam pembelajaran bisa diterapkan dalam bentuk aplikasi atau media yang dimanfaatkan pada saat menyampaikan teori atau praktek. 3. Pertanyaan ajakan. Kalimat yang menyatakan ajakan kepada orang lain. Contoh pertanyaan ajakan. Jadilah cerdas dengan membaca dan belajar. Mari budayakan membaca di lingkungan sekolah. Jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran. 4. Penegasan kembali merupakan sebuah upaya dari sang penulis dalam memberi tekanan terhadap teks persuasi yang akan disampaikan untuk para pembaca. Contoh kalimat penegas ulang. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, udara, dan tanah. Oleh karena itu, semua orang seharusnya menyadari akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Perkenalkan, nama saya Igede Reza Pratama, nomor absen 5. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan kaidah kebahasaan teks persuasi. Pertama, kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang khas dan bersinggungan dengan bidang tertentu. Contoh kalimat kata teknis. Kata teknis tentang sarapan adalah konsumsi, asupan, dan porsi. Kata-kata tersebut merupakan kata yang khas dan bersinggungan dengan sarapan. Kedua, kata penghubung. Kata penghubung adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan beberapa kalimat dalam satu paragraf. Contoh kalimat kata penghubung. Kata penghubung dapat berupa penghubung untuk beberapa fungsi. Menyatakan sebab dan karena, menyatakan syarat, kalau, jikalau, jika, bila, apalagi, dan asal. Menyatakan tujuan, guna, untuk, agar, dan supaya. Menyatakan waktu, ketika, sewaktu, sebelum, sesudah, tatkala. Menyatakan akibat, sampai, hingga, dan sehingga. Menyampaikan sasaran, untuk, dan guna. Menyampaikan perbandingan, seperti, sebagai, dan laksana. Menyatakan tempat. Nama saya Kade Karasa dari kelompok 3 akan mempresentasikan kaidah kebahasaan teks persuasi. Kata kerja mental adalah kata-kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Contoh kata kerja mental atau verbal tingkah laku.
Satu, terpaksa menyetujui hasil dari pemilihan tersebut. Kata kerja menyetujui di sini merupakan sikap dari subjek terhadap suatu tindakan pemilihan. Dua, dia merasa tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan oleh temannya. Kata kerja tersakiti di sini merupakan respon terhadap suatu tindakan kata-kata yang diucapkan. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu. Pendapat adalah tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Contoh pendapat teks persuasi. Pendapat dari teks persuasi pendidikan. Seorang guru yang memengaruhi para siswa agar dapat giat belajar gemar membaca. Memengaruhi para siswa. Pendapat dari teks persuasi advertensi. Kenapa bigua baik untuk kesehatan? Bigua berasal dari mata air sumber pegunungan yang masih asri dan belum terjemah aktivitas manusia. Maka air tersebut langsung dialirkan ke pabrik yang ada di dekat kaki pegunungan. Tidak hanya airnya yang terjamin bersih, bigua juga dikemas dalam kemasan yang aman dan sesuai dengan standar kemasan internasional. Pendapat dari teks persuasi propaganda. Ada berbagai macam permainan tradisional yang bisa dimainkan anak-anak Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu engklek, gubak sodor, galah, cublak, cublik, suweng, lompat tali, benteng-bentengan, peta umpat, bola bekel, enggrang, kelereng, dan sebagainya. Teks persuasi politik. Sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yang sangat besar, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Partisipasi kita sangat dibutuhkan demi masa depan negara kita ini. Oleh karena itu kita harus menggunakan hak pilih kata. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kadarila Putri, kelas 8D nomor absen 15. Saya akan mempresentasikan teks persuasi pendidikan. Teks persuasi pendidikan yang dimaksud dengan persuasi adalah narasi yang berupa pendekatan di dalam bidang pendidikan yang dilakukan dengan cara mengajak dan meyakinkan orang lain yang kita sampaikan terkait dengan pendidikan. Contohnya, marilah kita kembangkan prestasi akademik maupun non-akademik kita dengan sebaik mungkin, karena semua perjuangan tentunya tidak akan sia-sia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Farada Pratita Putri, kelas 8D nomor absen 3. Saya akan mempresentasikan teks persuasi advertensi. Teks persuasi advertensi juga dapat dipahami sebagai sebuah teks yang berusaha untuk membujuk pembaca atau penonton untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Contoh teks persuasi advertensi. Belakangan ini banyak produk dan merek air mineral yang beredar dalam kemasan yang tidak sesuai standar kesehatan, sehingga tanpa disadari produk-produk tersebut justru bisa membahayakan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nikutumita Oktarini, nomor absen 22 dari kelompok 3 dari kelas 8D. Saya akan mempresentasikan tentang teks persuasi propaganda. Teks persuasi propaganda merupakan salah satu jenis teks yang berfungsi menuntun atau mempengaruhi pembaca terhadap suatu opini tertentu. Contoh teks persuasi propaganda. Merokok adalah aktivitas yang terbilang negatif karena merokok membuat orang kecanduan dan berdampak negatif seperti kanker, gangguan kehamilan, dan lain sebagainya. Jadi, sebaiknya hindarilah merokok sebelum benar-benar kecanduan. Perkenalkan, nama saya Lydia Dwi Arianti Kolo, absen 16, kelas 8D. Saya akan mempresentasikan teks persuasi politik. Pengertian teks persuasi politik. 1. Memilih pemimpin yang tepat. Indonesia adalah negara yang berlandaskan demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Satu di antara mekanisme pemilihannya adalah melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
siapa yang memilih? Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia yang menentukan siapa pemimpin kita sendiri. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua untuk mengetahui siapa saja calon pemimpin yang akan menumpang dan mewujudkan aspirasi masyarakat demi kekayaan bangsa. Akhirnya presentasi dari kelompok kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri.